Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 tugas Pancasila, kelas Pancasila R23 akan mempresentasikan dengan judul permasalahan buang sampah dengan menerapkan Pancasila. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, yang pertama, saya sendiri, Dodo Anissa Tambunan dengan NIM 122370001. Yang kedua, ada Elga Septiani dengan NIM 122370142. Yang ketiga, ada Aska Noval 122370007. Yang keempat, ada Geraldo Putra Pratama dengan NIM 122370009. Dan yang terakhir, ada Revi Al-Fatir dengan NIM 122370018. Kami semua dari Program Studi Teknik Pertambangan. Baik, langsung masuk ke diskusi pertama. Kepada Saudara Revi, dipersilakan untuk membawakannya. Ya, untuk latar belakang masalah ini adalah sampah adalah salah satu masalah terbesar saat ini di Indonesia. Dikarenakan tingkat kepedulian kita terhadap lingkungan masih sangat rendah. Oleh karena itu, kami mengajak kalian untuk peduli terhadap lingkungan tercinta kita ini. Lalu, adapun korelasi antara membuang sampah sembarangan adalah penerapan sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia yang beradab haruslah menjaga lingkungan agar antara diri kita sendiri dengan orang lain merasakan kenyamanan di lingkungan tersebut. Baik, untuk bagian data, dipersilakan untuk Saudara Geraldo untuk membahasnya. Baik, terima kasih untuk moderator Rodo. Pertama dari data. Nah, data pertama itu tentang seberapa peduli narasumber membuang sampah dalam sembarangan atau seberapa banyak sih volume sampah, seberapa seringnya mereka membuang sampah. Pertama, tak pernah, yaitu 15,4%, atau dalam artian 4 orang, jarang 84,6% atau 22 orang, sering 0% atau 0 orang, dan selalu 0% atau 0 orang. Jadi dalam artian narasumber-narasumber ini tuh mayoritas kebanyakan jarang dalam membuang sampah. Selanjutnya ada data tentang seberapa peduli narasumber terhadap lingkungan sekitar. Pertama, dalam kepedulian yaitu 76,4% atau 20 orang sangat peduli, yaitu 19,2% atau 5 orang, sedikit peduli 3,8% atau 1 orang, dan tak peduli 0% atau 0 orang. Jadi dalam artian narasumber itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada data tentang pandangan nih narasumber, apakah termasuk dalam pelanggaran norma apa tidak dalam membuang sampah sembarangan. Pertama, data yang masuk ialah bahwasannya membuang sampah sembarangan itu merupakan pelanggaran norma dan ini 100% menurut narasumber, yaitu 26 orang, artinya pelanggaran norma. Kedua, tidak termasuk pelanggaran, yaitu 0% atau 0 orang. Jadi mayoritas atau seluruhnya menyatakan bahwasannya membuang sampah itu pelanggaran norma. Selanjutnya ada data tentang seberapa sadar narasumber ketika membuang sampah sembarangan. Pertama, data sadar atau 15,4%, bisa disebut 4 orang, setengah sadar 23,1% atau 5 orang, sadar 46,2% atau 12 orang, sangat sadar 15,4% atau 1 orang. Jadi disebutkan bahwasanya para narasumber bahwasanya sadar dalam membuang sampah sembarangan, kalau dia salah dalam membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada data tentang seberapa ingin narasumber untuk bersifat jelek dalam membuang sampah. Pertama, tak ingin 0% atau 0 orang, ingin 23,1% atau 0 orang, ingin sekali 76,4% atau 2 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya para narasumber ini ingin bersifat jelek mereka dalam membuang sampah sembarangan mayoritas. Selanjutnya, oke, terima kasih. Itu data dari kami. Baik, untuk bagian materi di bagian dari Pancasila dan sikap masyarakat akan dibawakan pada Saudara Aska Noval. Pada Aska Noval, silakan untuk membahasnya. Nilai-nilai Pancasila pada permasalahan kami ini yaitu ada yang pertama yaitu tanggung jawab pribadi, yaitu terdapat pada sila kedua, menekankan pentingnya perilaku beradab dalam hubungan antar individu. Membuang sampah sembarangan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab karena merugikan orang lain dan lingkungan.
Oleh karena itu, setiap individu diharapkan memiliki tanggung jawab pribadi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua yaitu pemenuhan hak bersama. Keadilan sosial mengandung makna pemenuhan hak bersama, termasuk hak atas lingkungan hidup yang bersih. Dalam konteks ini, membuang sampah sembarangan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak bersama masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari pencemaran. Yang selanjutnya itu sikap masyarakat. Sikap masyarakat terhadap sampah yang menimbun akibat pembuangan sembarangan mencerminkan keprihatinan terhadap dampak lingkungan dan kesehatan. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan, tidak sedap, dan pencemaran visual. Untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat, pendekatan edukasi dan peningkatan kesadaran tentang konsekuensi negatif menjadi kunci. Dengan harapan dapat mendorong masyarakat untuk mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Baik, untuk bagian solusi akan dibawakan kepada Saudari Elga Septiani. Kepada Saudari Elga Septiani, silakan untuk membahasnya. Baik, terima kasih. Saya akan bahas tentang solusi dari pembuangan sampah sembarangan ini. Solusinya satu, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Meningkatkan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Solusi yang kedua yaitu infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, menyediakan fasilitas penampungan yang memadai, sistem pengumpulan yang efisien, dan tempat pembuangan akhir yang sesuai. Solusi yang ketiga yaitu penegakan hukum dan sanksi. Memperkuat penegakan hukum terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan dengan memberlakukan sanksi yang tegas untuk mendorong kepatuhan dan tanggung jawab individu terhadap kebersihan lingkungan. Selanjutnya kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu permasalahan buang sampah sembarangan dapat diatasi dengan menerapkan norma-norma Pancasila, terutama nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mahasiswa memiliki peran kunci sebagai penggerak masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dengan melakukan edukasi, berpartisipasi dalam program lingkungan, dan mengadvokasi kebijakan. Mahasiswa dapat memberikan contoh nyata penerapan norma Pancasila terhadap tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sampah. Melalui tindakan konkret ini, diharapkan terbentuk budaya lingkungan yang berkelanjutan dan beradab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Yai atau teman-teman sekalian, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada kesalahan yang kami ucapkan, kami mohon maaf, dan sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.